Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya, walafiat. Ya, kita tetap semangat walaupun kita masih masa-masa seperti ini. Oke, kita masuk ke bab pajak ya, khususnya pajak yang diberlakukan di Indonesia. Nah, di sini Ibu tidak akan menguraikan mengenai apa sih pengertian pajak secara keseluruhan, fungsi pajak, jenis-jenis pajak dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian baca di bukunya, buku pegangan kalian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih perhitungan pajak, khususnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Pajak penghasilan berdasarkan pasal 21. Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, yang pertama, mengingatkan dulu. Kalau yang nama pajak itu kan iurannya wajib ya, berdasarkan undang-undang tahun 2007 ya nomor 28 itu sifatnya adalah memaksa kan ya, memaksa bagi wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan ya. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada bekerja di luar negeri, misalkan yang dihitung penghasilannya adalah di Indonesia gitu ya. Yang dikenakan penghasilannya memang ada di Indonesia dan lain sebagainya seperti itu ya. Nanti kamu bisa lihat ada di buku pegangannya dan juga ada referensi-referensi yang lainnya. Di sini Ibu akan memberikan mengenai tarif pajak, maaf, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak bumi dan bangunan. Mohon maaf lahir batin jika nanti pada saat penjelasan ada kekeliruan dalam perkataan ada kekeliruan, mohon koreksinya ya. Oke, kita di sini yang pertama. Tarif pajak pasal 17. Ada dua ya, wajib pajak orang pribadi, ayat satunya ya, ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan lapisan penghasilan pajaknya, ini ada di buku pegangan kamu juga, yaitu dari 0 sampai dengan 50 juta adalah 5%, atas 50 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta adalah 25%, dan di atas 500 juta ya sampai berapa gitu ya itu ada 30%. Nah, di sini wajib pajak yang wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk usaha tetap adalah sebesar dalam bentuk usaha tetap adalah 28%. Maksud Ibu sederhananya ada 25% berdasarkan buku perundang-undangan pajak ya. Oke, kita lihat di sini. Pasal 7 untuk penghasilan tidak kena pajak atau penghasilan nanti pada saat perhitungan PPh ini adalah pengurang. Ya, pengurang. Nah, di sini disebut dengan PTKP. Ya, atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, di penghasilan tidak kena pajak ini ya, di sini ada tarifnya. Tarifnya atau angkanya, maaf. Nah, di sini angka-angkanya ini berdasarkan peraturan perundang-undangan itu berubah-berubah di setiap tahunnya ya. Tapi tetap caranya sama. Kalau yang terakhir kan 2016 itu 54 juta. Kalau nggak salah ya, berubah-berubah ini angkanya, tapi tetap cara perhitungannya sama. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Wajib pajak pribadi. Wajib pajak pribadi adalah orang yang dihitung pajaknya, misalkan suami kali atau kalian yang dihitung pajaknya. Jika sudah menikah, apakah suaminya atau istrinya? Nah, di sini wajib pajak pribadinya adalah 15 juta 840.000. Kemudian wajib pajak kawin jika dia sudah menikah saja berarti 1.320.000 rupiah. Kemudian di sini misalkan kan dia sudah menikah, tapi ternyata istrinya itu juga bekerja, berarti punya penghasilan juga dong. Berarti penghasilannya itu ada ditambahkan 15.840. Ini juga tambah ini ditambah dengan 15.840.000, jadi 2 kali ya. Kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga paling banyak 3. Nah, misalkan ini adalah anaknya 5 atau tanggungannya adalah 5, berarti yang dihitung adalah maksimum 3. Jadi tidak 5-5-nya, hanya 3 saja. Sebesar 1.320, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian penjelasan pasal 17 yang tadi, kita lihat di sini. Contoh, menghitung pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi, di mana penghasilan kena pajaknya sudah diketahui. Ya, nanti ada contoh untuk penghasilan kena pajak yang PKP-nya sudah diketahui, ada yang PKP-nya belum diketahui.
Nah, kalau PKP-nya sudah diketahui seperti ini sebesar 600 juta, maka kita langsung ke tarif. Ya, ke tarifnya ini yang tadi ya, yang 5%, 15%, 25%, dan 30%. Yang pertama, ini kan 600 juta, kita rinci di sini. 600 juta. Ya, pertama. Nah, berarti kalau 600 juta, kita ada empat-empatnya kita masukkan persentasenya. Caranya seperti apa? Pertama, dari yang persentase pertama adalah 5%, yaitu dari 0 sampai dengan 50 juta. Berarti ini ya, 50 juta. Berarti sudah dikurang 50 juta, diambil 50 juta. Ya kan, sudah. Nah, sebesar 2.500.000, diambil maksimum 50 juta. Kemudian, di sini kan yang 15% itu kalau nggak salah maksimumnya 250 juta ya. Nah, 250 juta tadi maksimumnya kita lihat di sini. Nah, kan 250 juta. Berarti di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat 200 juta berarti kan sampai dengan 250 juta. Nah, berarti 50 juta tambah 200 juta adalah 250 juta. Sama dari maksimum tadi ya. Berarti diambilnya yang kedua 15% dikali 200 juta. Karena 50 juta ditambah 200 juta sampai dengan 250 juta. Batas maksimum atau sampai dengannya adalah yang 15% 250 juta. Berarti 30 juta. Kemudian yang 25%. Ya kan? 25% itu diambil 200 juta ya. 200 juta. 200 juta ini kan udah 2,5 tuh. Udah tuh dari 5% sampai 15%. Kemudian 25% maksimumnya berapa? Maksimumnya kan 500 juta kan? 500 juta. Berarti kalau 250 juta berarti 25%-nya ditambah lagi 250 juta. Jadi sama dengan 500 juta. Kita sudah ambil di sini 250 juta. Ditambah lagi ya. Berarti ditambah jadi 500 juta. Ini ditambah ya. Kan jadi 500 juta. Sudah kan? Jadi 62 juta ini dikalikan. Kemudian yang 30% itu lebih dari, berarti ini adalah sisanya. Sisanya berapa? Dari 600 juta, maaf di nolnya di kitab ini dulu kan ya. 600 juta dikurang 500 juta. Berarti sisanya adalah 100 juta. Berarti di sini adalah sisanya 100 juta. Nah, ini kalau yang tadi gimana? Yang terakhir seperti itu. Karena ini adalah yang terakhir, maka memang ketentuannya seperti itu. Maka di sini 30% adalah sisanya sebesar 100 juta menjadi 30 juta. Berarti totalnya adalah 125 juta penghasilan tarifnya. Nah, ini per tahun ya. Jadi per tahunnya 125 juta. Si wajib pajak tersebut harus membayarkan di mana PKP-nya adalah 600 juta. Ya tinggal kalau misalkan untuk mengetahui per bulannya tinggal dibagi 12 saja per bulannya berapa. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Contoh menghitung pajak yang terungkap untuk wajib pajak, badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ya, di mana jumlah penghasilan kena pajaknya adalah 1.250 juta. Maka pajak penghasilan terutang adalah 28% dikali 1.250 juta. Tadi yang B ya. Berarti di sini 28 per 100 dikali 1.250 juta. Sama dengan 350 juta. Kemudian ada juga pasal 21 itu kan kita suka ditanya punya NPWP atau enggak punya NPWP gitu kan. Nah, karena berbeda yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Nah, di sini penghasilan kena pajak adalah diketahui 75 juta. Memiliki NPWP maka tarifnya kayak tadi ya, 5%, 15%, ya, 25% ya, sama 30% kan tadi. Nah, 75 juta. Nah, berarti kan maksimumnya tadi 50 juta, 2.500.000 sisanya berarti 25 juta. Karena ini ditambah ini sama dengan 75 juta kan, 75 juta sama ya. Nah, berarti di sini 3.750.000 rupiah. Nah,
Udah, kan udah kan ya, hasilnya 6.250.000 ya, 5% kan 50 juta, 2.500.000, 15% kayak 25 juta adalah 3.750.000 ditambahkan ini semua ya. Ditambah aja menjadi 6.250.000. Nah, dibandingkan dengan tidak memiliki NPWP, apakah dia lebih rendah atau lebih tinggi? Ya lebih tinggi, ya 7.500.000. Karena kalau tidak memiliki NPWP, maka di sini ada tambahan 120%. Ya, ada 120% ya. Nah, di situ dilihat ada 120%. Di mana di sini 120% tersebut ya. Nah, di sini adalah 5%-nya tadi sama. Ini caranya sama, cuma tinggal ditambahin 120% saja. Jadi 25 juta, 50 juta dan 25 juta menjadi 3 juta dan 4.500.000. Maka hasilnya adalah 7.500.000. Nah, oke, itu adalah jika wajib pajak itu tidak memiliki NPWP dan memiliki NPWP. Lumayan jauh kan perbedaannya ya. Oke, sekarang contoh yang berikutnya adalah tadi kan kalau tadi contoh yang pertama untuk PPh pasal 21-nya memiliki NPWP, terus tapi dia sudah diketahui PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Kita nggak perlu cari tadinya PTKP-nya. Nah, sekarang yang kita perlukan, yang kita lakukan adalah mencari PTKP juga terlebih dahulu. Kita rinci dulu. Diketahui di sini adalah Pak Tamrin. Pak Tamrin adalah pegawai swasta. Ya, dengan penghasilan 6 juta per bulan. Berarti dia kalau tempat ya, kalau 6 juta per bulan. Kemudian dia mendapatkan tunjangan jabatan 3 juta. Nah, premi asuransi 1 juta iurannya, premi asuransinya. Kemudian ia harus membiayai biaya jabatan 5% karena dia pegawai tetap, maka ada yang namanya biaya jabatan tambahan 5% dari pendapatan brutonya. Nah, kemudian biaya pensiunnya adalah 1 juta. Dan kemudian Pak Tamrin sudah menikah 2 tahun. Ini awal sini mengecoh nih, 2 tahun. Maksudnya dia sudah menikah selama 2 tahun. Dan memiliki 2 orang anak. Ya. Berapa pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Tamrin setiap bulannya? Diketahui adalah penghasilan Pak Tamrin, kita rinci dulu ya. Diketahui 6 juta. Tunjangan jabatan 3 juta, tadi sudah tuh di garis-garis merah ya. Kemudian ada premi asuransinya 1 juta, biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dan biaya pensiun. Nah, kemudian caranya seperti apa? Kita cari dulu penghasilan kotor atau bruto. Bruto itu adalah kotor ya. Nah, penghasilannya adalah 6 juta. Kemudian tadi sudah tunjangan jabatan 3 juta yang didapatkan nih. Kita jadi pegawai tetap, kita dapat tunjangan jabatan 3 juta. Kemudian kita dapatkan premi asuransi 1 juta. Berarti penghasilan kotornya adalah 10 juta per bulan. Gede ya. Nah, kemudian pengeluarannya. Ya, ada pemasukan juga pasti ada iurannya tadi di situ kan di soalnya. Kita lihat biaya jabatan. Ingat, biaya jabatan 5% ini dilihat dari hasilnya nanti. Kalau misalkan dari penghasilan 5% selama setahun atau selama sebulan terlebih dahulu, selama sebulan ternyata hasilnya lebih dari 500.000, misalkan 600 atau 700.000, itu batas maksimum angka yang dihasilkan harus 500.000 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Jadi kalau misalkan ternyata lebih dari 500.000, tetap yang dipakai maksimumnya 500.000. Bu, gimana kalau hasilnya 400, 300.000? Ya, pakainya 300.000. Masa 500.000? Jangan. Itu 500.000 itu adalah batas maksimum. Itu per bulan. Dan kalau misalkan setahun itu adalah 6 juta. Ya. Tapi jika misalkan lebih dari itu ya, maka harus 6 juta maksimumnya. Kemudian di sini ada biaya pensiunnya ya. Tadi kan sudah 5% kali 10 juta 500.000, biaya jabatan 1 juta. Nah, maaf biaya jabatan sudah ya 500.000, biaya pensiunnya 1 juta. Maka pengeluarannya setiap bulan Pak Tamrin harus mengeluarkan 1.500.000. Nah, penghasilan kotornya berapa ya? Ya, tadi kan sudah 10 juta, berarti kita cari penghasilan bersihnya. Penghasilan kotornya 10 juta, dikurangi pengeluaran tadi 1.500.000 ya di sini ya. Kemudian jadi total penghasilan bersihnya per bulannya adalah 8.500.000 rupiah.
Nah, mengkumulatifkan selama 1 tahunnya gimana? Tinggal dikali 12 menjadi 102 juta ya setiap bulannya. Setiap tahun, setahunnya ya. Untuk setahunnya dia mendapatkan 102 juta rupiah. Kalau per bulannya berapa? 8.500.000 rupiah. Kemudian di sini ada yang namanya, tadi kan kalau yang soal pertama itu PTKP-nya nggak ada. Nah, sekarang kita cari PTKP-nya. Ya, PTKP-nya kita cari dulu. Tadi kan kalau yang menikah, wajib pajaknya sudah menikah, dan kemudian pasangannya, istrinya itu adalah bekerja, ada yang tidak bekerja ya. Nah, ini menikah saja ini jika bekerja. Tadi sudah diuraikan. Tapi kok ini angkanya beda? Iya, angka kan Ibu bilang. Yang tadi itu 2008 kalau tidak salah. Kemudian di sini adalah 2014, ada 2016 itu 54 juta. Jadi nanti nggak apa-apa, misalkan angkanya yang mana, dimintanya peraturan perpajakan yang mana, ya nanti dilihat, tetapi caranya tetap sama. Nah, ingat maksimum anak ketiga ya, ada tanggungannya tiga. Pak Tamrin sudah menikah tadi kan soal yang pertama ya, menikah 2 anak dan istrinya tidak bekerja. Berarti ini tidak bekerjanya nggak usah, ini coret aja. Biar nggak keder. Nah, PTKP pribadi Pak Tamrinnya 24.300.000. PTKP menikah tadi istrinya, karena istrinya tadi sudah menikah. Karena maaf, PTKP menikah ya. Kemudian PTKP 2 anak maksimum karena dia tadi kan di soalnya adalah 2 anak. Berarti ini adalah 2.025.000 dikali 2. Ya, ini hasil dari 2025 dikali 2 ya. Kemudian hasilnya PTKP-nya 30.375. Nah, karena PTKP istrinya yang bekerja kan tidak, karena dia tidak bekerja. Jadi nggak usah ditulis. Kalau misalkan ada ya baru ditulis ya. Kalau bekerja berarti ada 4 tahap, tapi kalau tidak bekerja berarti cuma 3 tahap saja. Lanjut. Nah, kan sudah tahu tadi ya penghasilan bersih per tahunnya 102 juta. Total PTKP-nya dikurangi ya, kita mencari PKP adalah 30.375.000 rupiah. Nah, berarti hasil dari penghasilan per tahunnya dengan total PTKP-nya, PTKP tadi sudah kita hitung ya, yang tadi ada wajib pajak pribadi, menikah, anak ya, 30.375.000 menjadi 71.625.000 rupiah penghasilan kena pajak. Nah, ini yang kena tarif. Ini yang akan dihitung dengan tarif pajak. Nah, di sini dia. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan, tarif pajaknya tadi 5%, 15, 25, ini kok 35 ya, ini karena mengalami perubahan. Nanti kamu lihat aja perubahan-perubahannya ya. Tapi di sini angkanya sama, persentasenya ada mengalami perubahan-perubahan. Berarti kan di sini naik ya, tadi kan 30%, ini 35%. Penghasilan dari 0 sampai dengan 50 juta. Nah, ini karena di sini 71.925 berarti ada 2 tahap nih. Kenapa di kuning ada 2 tahap? Karena di sini yang pertama kita ambil di sini ya. Kan 71.625.000 rupiah. Nah, berarti kita ambil tahap yang pertama adalah 50 juta kan? 50 juta. Nah, 50 juta kan? Berarti 50 juta dikali 5% sama dengan berapa? 2.500.000 nih dia. Nah, ada sisanya dong. Ada sisanya kan berapa? Sisanya 21.625.000. Kan gitu ya, ini dia. Sama kan? Berarti kan ini 50 juta ditambah 21 juta sama dengan 71.622 sama kan? Nah, 15% berarti 3.243.750. Maka PPh per tahunannya 5.743.750. Kalau ditanyakan tadi kan per bulan, berarti dibagi 12, ya sama dengan 478.833 rupiah. Oke, itu yang dihasilkan. Berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Tamrin tiap bulannya. Awalnya tadi gajinya 10 juta ya, kemudian dikurangi jadi 8.500.000 per bulannya, jadi 1 tahunnya adalah 102 juta, PKP-nya adalah 71.625 yang harus dibayarkan berarti per bulannya 478.645.000 rupiah.
Berarti total bersih gajinya berapa? Ya tinggal dikurangi aja. Ya kan? Tadi totalnya kan 8.500.000 per bulannya. Ini kan per bulannya berapa nih per bulannya kan 478 ya, tinggal dikurangi 8.500.000 ya. Tinggal dikurangi ini. Nah, berarti totalnya berapa tuh hasilnya? Ya kan? Ya kurang lebih 8 juta, ya 8 juta dah, 8 juta 100 kurang ya 8 juta 50 dah, sekian lah. Nah, kan tinggal 8 jutaan, kisaran 8 jutaan ya. Nah, 8 jutaan lebih lah, ini kan 478.000 berarti 8 juta 122 ya. Ya, sekian. Buntutnya sekian ya. Oke. Berikutnya, oke, kita masuk ke pajak bumi dan bangunan. Untuk contoh pajak bumi dan bangunan, kita lihat ini contoh untuk pajak bumi dan bangunan. Nanti kamu cek SPT di rumah dengan orang tua, bilang ya cek ya SPT pajak bumi dan bangunan bayar pajaknya berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini contoh PBB, kepemilikan bangunan, kepemilikan tanah itu wajib bayar pajak. Ya, bukan hanya gaji doang, tapi gedung, tempat tinggal, reklame, dan semuanya itu dikenakan pajak ya. Nah, apalagi tempat yang kita tinggali. Nah, di sini. Contoh, Otong memiliki tanah seluas 72 meter persegi. Harga jual per meternya adalah 2 juta. Bangunan 36 meter persegi, yaitu harga jualnya 1 juta. Dan taman seluas 36 meter persegi, di mana di sini ada 500.000 per meternya. Kemudian NJOPTKP atau kalau dulu disebutnya BTKP, bangunan tidak kena pajak. Nah, atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak BTKP gitu ya. BTOTKP ya gitu. Yang ditetapkan adalah 10 juta. Berapa sih PBB yang harus dibayar oleh Pak Otong? Nah, di sini kita rinci dulu seperti biasa. Nilai tanah 72 meter dikali 2 juta. Jadi hasilnya 144 juta ya tadi ya. Bangunan 36 kali 1 juta, 36 juta. Taman 36 kali 500.000, 18 juta. Misalkan taman nih, tamannya itu Bu, misalkan nanti ada soal panjang sekian lebarnya tinggal dikali ya. Jadi berapa meter secara keseluruhannya. Nah, di sini kita sebelum menghitung ini kita ada tarif ya. Kita sebelum menghitung kita ada tarif. Nah, di sini nanti kamu lihat, cek di sini kan ada 0,5 20%. Ini berdasarkan perundang-undangannya, ketentuannya untuk PBB. Nah, itu per wilayah beda-beda ya sayang. Nanti kalau untuk mencocokkan kamu lihat aja SPT di wilayah kamu ya. Misalkan di Depok. Kalau di Depok, kalau nggak salah sih, kalau lihat SPT-nya sudah 0,125% atau gimana gitu ya. Waktu itu terakhir Ibu bayar pajak seperti itu. Nah, kalau misalkan ini nanti cek aja dulu ya. Tapi secara umumnya adalah 0,5% kali 20%. Nanti dicek aja di SPT yang ada di rumah. Nah, kemudian kita lihat di sini. Sudah running low nih baterai Ibu. Menghitung nilai tanah dan bangunan. Nilai tanah yaitu tadi 144 juta. Bangunan 36 juta. Tadi sudah dihitung ya. Taman adalah 500.000 yaitu dari perkalian 36 kali 500 18 juta. Berarti nilai tanah dan bangunan adalah 198 juta. Ini hasil dari sini ya, ditambahin jadi 198 juta. Nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya adalah 10 juta. Tadi yang tadi sudah ada DOPTKP atau BTOTKP. Bangunan tidak bangunan objek apa sih BTKP dulu ya. Maaf salah Ibu, maaf salah pengucapan. NJOPTKP disebutnya deh. Yang lebih gampang ya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak pengurangnya. Tadi kayak sama PPH ada PTKP. Nah, kemudian nilai jual objek pajaknya adalah 188 juta. Nah, kalau pakai yang namanya 0,5% dan kali 20%, tinggal per 1.000 aja, gitu ya. Contoh di sini, besarnya PB yang harus dibayarkan berapa? Nilai tanah 0,5% dikali 20% kali
188 juta. Berarti nilai ini sama dengan hasilnya. Karena kan kalau 5 kali 2 berapa? 10 kan? Nah, ini adalah per 1000. Setelah dikalikan dan dibagi, di sini adalah per 1000. Maka ini nolnya dibuang 3. Jadinya 188.000 per bulan yang harus dibayarkan oleh Pak Otong untuk bayar pajak. Oke, demikianlah penjelasan Ibu tentang pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah pengucapan, jika ada salah-salah kata, mohon dikoreksi, mohon dikasih tahu gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan Ibu salah-salah sebut dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nah, di sini kita sama-sama sambil belajar. Yuk, kita bareng-bareng belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam pembelajaran kita ya sayang semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.